Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan hubungan Australia dan Indonesia. Australia dan Indonesia memiliki kedekatan secara geografis, namun keduanya memiliki banyak sekali perbedaan, seperti dalam bidang politik, sosial, ekonomi, etnis, budaya, agama, dan lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan, namun tidak menutup kemungkinan Australia dan Indonesia ini untuk melakukan sebuah hubungan bilateral. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seperti apa sih hubungan Australia dan Indonesia, yuk mari kita simak pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah peran buruh Australia dalam kemerdekaan Indonesia. Hubungan Australia dan Indonesia sudah terjalin sejak lama, yaitu saat Indonesia dalam fase perjuangan kemerdekaan dan perjuangan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Australia memberikan simpati yang sangat tinggi dan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Dukungan moral tersebut sangat berarti bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Dukungan tersebut bukan berasal dari pemerintah Australia saja, namun dari masyarakat Australia juga turut mendukung perjuangan bangsa Indonesia, terkhusus bagi masyarakat yang tergabung dalam Perserikatan Buruh Australia. Dukungan Australia untuk Indonesia berawal ketika pada tahun 1943 Belanda membawa 500 orang tawanan dari Tanah Merah ke Australia untuk diasingkan. Para tawanan menyampaikan surat kepada orang Australia yang bekerja di pelabuhan serta para pegawai kereta api yang berisi meminta bantuan kepada Australia. Surat tersebut ditanggapi oleh Serikat Buruh Australia dan melakukan kampanye untuk membebaskan para tawanan Tanah Merah. Selain itu, mereka juga membantu orang-orang Indonesia yang terdampar di Australia diakibatkan karena Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kampanye Serikat Buruh Australia semakin marak. Mereka bahkan menekankan pada pemerintah Australia agar mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Belanda mencoba kembali menduduki Indonesia, namun tidak bisa karena dihalangi oleh Perserikatan Buruh Australia dan juga pemerintah Australia. Kapal-kapal Belanda yang akan menuju ke Indonesia tidak diberi bahan bakar oleh para pekerja pelabuhan dan mereka melakukan pemogokan kerja bersama dengan pelaut Indonesia. Pelaut Australia kemudian meyakinkan pelaut Cina, Malaysia, dan juga India untuk melakukan mogok kerja. Sampai akhirnya ketiga pelaut tersebut turun dari kapal dan tidak mau bekerja. Alhasil, selama 18 bulan, 20 kapal perang Belanda tidak bisa pergi ke Indonesia dan tetap ada di pelabuhan Australia. Dalam fase perjuangan Indonesia mendapatkan kedaulatan, Australia di bawah pimpinan Partai Buruh terus memberikan bantuan kepada Indonesia. Terbukti pada saat agresi militer Belanda yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, Australia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Belanda tersebut. Kemudian, pada saat sidang Dewan Keamanan PBB yang diadakan di New York pada tahun 1947, Australia memasukkan permasalahan Indonesia dan Belanda ke dalam acara sidang tersebut. Berkat Australia, masalah Indonesia berhasil masuk dalam sidang keamanan PBB dan menghasilkan resolusi untuk melakukan gencatan senjata. Berkat segala dukungan yang diberikan oleh Australia, Indonesia memilih Australia di dalam Komisi 3 Negara sebagai negara yang berpihak pada Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang masalah Irian Barat dan pengaruhnya terhadap hubungan antara Indonesia dengan Australia. Nah, sebagaimana kita ketahui, polemik ataupun konflik antara Indonesia dengan Belanda tentang Irian Barat itu sudah ada sejak Indonesia merdeka. Tepatnya saya mengklasifikasikan di poin-poin ini usaha-usaha dari Indonesia setelah ataupun pasca konferensi Meja Bundar. Ada beberapa usaha dari Indonesia. Yang pertama itu mengajukan sidang umum PBB untuk membahas tentang masalah Irian Barat. Selanjutnya juga mencari dukungan-dukungan dari beberapa negara yang ada di dunia
lewat konferensi Asia Afrika, konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok, dan yang lainnya. Nah, di sini tidak sampai di sini usaha-usaha yang dilakukan Indonesia. Selain itu juga Indonesia melakukan usaha-usaha, yaitu dengan adanya gerakan militer, dengan trikoranya, dan juga dengan peperannya, yaitu hak untuk menentukan sikap dari warga wilayah yang menduduki wilayah Irian Barat sendiri. Nah, apa sih pengaruh masalah Irian Barat ini terhadap hubungan antara Indonesia dengan Australia? Nah, sudah jelas Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dengan lainnya. Australia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung Indonesia merdeka dan sangat mendukung Indonesia berdaulat, baik itu di KMB maupun di beberapa perundingan lainnya. Nah, dengan adanya masalah Irian Barat agak tergoyahkan karena Australia pada waktu itu sudah mulai mengincar Irian Barat untuk dijadikan sebagai wilayahnya, karena Australia terindikasi dan berpikir bahwa wilayah Irian Barat merupakan salah satu wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pertahanan dari Australia karena merupakan wilayah terluar dari Australia. Namun indikasi ini tidak begitu terpengaruh terhadap hubungan kedua belah pihak. Hanya Indonesia sekarang selalu menjadi was-was dan selalu berpikir bahwa ketakutan terhadap Australia yang mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan yang ada di Papua ataupun Irian Barat tersendiri. Nah, itu mungkin masalah Irian Barat dan pengaruhnya terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia. Masalah Timor Timur dan pengaruhnya. Kita langsung saja kepada pembahasan. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mendapatkan beberapa gerakan-gerakan separatis dari beberapa wilayah, yang salah satunya yaitu Timor Timur. Konflik internal Indonesia dan Timor Timur berawal dari pendudukan secara ilegal Indonesia di wilayah Timor Timur pada tahun 1976. Konflik ini berawal dari adanya perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan Timor Timur yang bahkan sudah bergerak sejak tahun 1974. Berdasarkan penyelidikan CAVR atau Commission for Reception, Truth and Reconciliation, mereka menemukan perempuan asal Timor Timur diperkosa oleh orang Indonesia, terutama oleh para tentara dengan tujuan untuk memusnahkan etnis. Selanjutnya, bantuan negara lain. Australia yang merupakan negara sahabat dari Indonesia ikut andil dalam menyelesaikan masalah Timor Timur ini. Pada pemerintahan Perdana Menteri John Howard, keputusan Presiden Habibie pada akhir 1998 yang memberikan opsi untuk menentukan sikap secara mandiri kepada Timor Timur diyakini merupakan salah satu andil dari surat yang diberikan oleh John Howard kepada Habibie pada bulan Desember 1998 yang berisikan untuk Indonesia memberikan opsi referendum kepada Timor Timur. Namun surat ini hanya dijadikan opsi untuk memberikan Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang menghasilkan keputusan merdeka bagi Timor Timur mengakibatkan terjadinya peningkatan kekerasan di wilayah tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah Australia untuk lebih tegas dalam menangani kasus Timor Timur. Dan untuk yang terakhir adalah pengaruh masalah Timor Timur.
Masalah Timor Timur ini sangat mempengaruhi hubungan bilateral Australia dan Indonesia, terutama Indonesia yang sangat merasakan kerugiannya. Dalam bidang ekonomi, Indonesia kehilangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, serta membawa kerugian bagi negara akibat uang yang telah dikeluarkan untuk membangun Timor Timur itu sia-sia. Kemudian pengaruh terhadap bantuan yang diberikan oleh Australia bermasalah karena pelepasan Timor Timur. Pengaruh lainnya adalah dicabutnya izin liputan oleh pihak Indonesia dari pemerintah Australia dikarenakan 5 wartawan Australia yang meninggal pada saat meliput Timor Timur. Meskipun masalah Timor Timur mengakibatkan hubungan Australia dan Indonesia menjadi memanas, namun masalah tersebut tidak menjadi konflik internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan Indonesia dan Australia dewasa ini ya. Di sini saya membagi menjadi empat fase, bukan 4 fase tepatnya, menjadi 4 faktor yang mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Australia dewasa ini. Pertama itu ada faktor dari pergantian pemimpin dari kedua belah pihak ataupun kedua belah negara. Kedua ada Australia ketika dipimpin oleh Tony Abbott. Ketiga adanya kasus penyadapan handphone pejabat-pejabat tinggi negara Indonesia. Keempat adalah kasus Balikan. Nah di sini ada beberapa faktor-faktor ini yang mempengaruhi lah naik turunnya hubungan antara Indonesia dengan Australia dari tahun 2010. Nah, pertama adanya pergantian kepimpinan negara dari kedua belah pihak atau kedua belah negara. Nah di sini terjadi pada 2010 ketika kondisi Australia politiknya sedang tidak baik, yaitu terjadinya pergantian Perdana Menteri dari Kevin Rudd, habis itu ke Julia Gillard, dari Julia Gillard kembali lagi ke Kevin Rudd. Di sini terjadinya pergolakan di perpolitikan dan ini sangat berpengaruh pada hubungan antara kedua belah pihak, hubungan antara Indonesia dan Australia mulai merenggang. Tetapi kerenggangan yang terjadi sangat rendah, tingkat persahabatan yang terjadi sangat rendah itu ketika Tony Abbott memimpin Australia. Itu ketika terjadinya kasus penyadapan handphone dari Presiden Indonesia pada waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri dan para menterinya. Dan ketika itu Tony Abbott yang memimpin Australia menganggap bahwa itu adalah hal wajar karena menganggap bahwa Indonesia dengan Australia adalah negara yang bersahabat, sehingga wajar ketika Australia ingin mengetahui seluk-beluk yang ada di Indonesia. Nah, karena itu juga setelah masalah-masalah itu selesai dan berhasil tertangani pada zaman SBY, terjadi lagi suatu masalah yang terjadi ketika salah satu kelompok narkoba yaitu Bay9 masuk ke Indonesia dan berhasil ditangkap oleh kepolisian Indonesia dan menemukan ada 2 warga negara Australia yang terlibat dalam skandal ini. Namun ketika Australia memohon untuk tidak menghukum mati kedua warga negaranya, Indonesia tidak bergeming dan tetap memegang teguh pada hukuman itu, sehingga terjadi keburukan lagi ataupun terjadi menuju ke arah terendah lagi hubungan antara Indonesia dan Australia. Namun hingga dewasa ini sudah menjadi baik ketika Presiden Joko Widodo mau mengunjungi Australia dan mau berdiskusi dengan para pimpinan di sana, sehingga hubungan antara Indonesia dan Australia menjadi lebih terarah dan menjadi akur.